Tapi nggak tahu itu orangnya siapa. Oh jadi ada ini kakek-kakek yang ngasih? Iya, ke orang itu. Apa lagi? Dilihat tidak, tapi merasakan iya. Kalau waktunya aku butuh, dia ada. Siapa yang mau jagain kamu setelah aku pergi? Dia usir. Jangan usir aku mohon. Mohon dengan sangat, kata dia. Karena aku mau membantu menjaga. Kalau di sini enggak? Enggak, aku minta jangan ikut. Kamu milih mana? Yang mau meninggal? Ibu, ayah, nenek, apa kakek? Halo teman-teman Opera Squad, kembali lagi di Kalapuna bersama tetap Mongol ya, gak ganti-ganti hostnya, alhamdulillah. Nah, Mongol mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat semua teman-teman Opera Squad, Kalapuna Holik dimanapun Anda berada. Dan Mongol mau nanya, udah ada yang bolong belum puasanya? Kalau boleh, ya kalau boleh, jangan bolong, biar pahalanya sempurna. Dan hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang menginspirasi Mongol juga dari ceritanya, bahwa ternyata banyak hal yang tidak terduga dalam hidup beliau, tetap beliau menikmati dengan tidak merasa itu jadi beban. Dan bintang tamu kita hari ini adalah Mbak Ila. Iya. Betul ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tinggal di mana kalau boleh tanya nih? Di Ciawi, di Bogor. Tempat gue suka nongkrong buat beli sayur. Soalnya di sana enak sayurnya dan murah. Sebelum masuk di Jakarta di Pasar Mampang. Terus kegiatan sehari-hari apa aja, Mbak? Apa ya? Ngajar, ngaji, jaga warung, ya begitu. Mantap, luar biasa. Tuh, jadi teman-teman semuanya, banyak hal dalam hidup yang kita tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah kita duga, tetapi itu menjadi sebuah pembelajaran dan bisa kita nikmati. Betul ya? Iya. Dan mau nanya nih, dengan Mbak Ila nih kondisi seperti ini tuh udah dari kapan? Dari kecil. Dari kecil? Iya. Berarti masih dari usia? Dari setelah dilahirkan. Panas aku awalnya. Oh panas. Oke, berarti kayak ciri-ciri orang polio ya, yang panas dan itu. Terus dengan kondisi seperti ini, ayah ibu masih ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bagaimana Mbak Ila ini merasa punya sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lain? Punya gift, ya kan? Punya apa ya namanya? Punya apa ya? Sesuatu yang lebih ya. Itu gimana ceritanya, Mbak? Awalnya itu aku dikasih minum sama seseorang yang baru pulang dari haji. Dikasih minum oleh seseorang, beliau ini baru pulang dari ibadah haji. Iya, katanya ketemu seseorang laki-laki, kakek-kakek, suruh minum atas nama Ilah. Tapi nggak tahu itu orangnya siapa. Oh jadi ada ini kakek-kakek yang ngasih? Iya, ke orang itu. Setelah itu ngasihlah minum, namanya kan sama. Aku pikir cuma sekedar minum barokah biasa. Ya, barokah setelah dari perang jarah. Ternyata malamnya seperti itu. Malamnya justru setelah minum itu Mbak Ila justru gift-nya itu menjadi lebih terbuka. Iya benar. Wow, itu kakek-kakek Mbak Ila kenal? Allah itu di Arab Saudi Pak. Bang. Oh. Di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Aku nggak tahu. Nitip untuk ke minum atas nama Ila. Iya. Dan pas ketemu Mbak Ila dikasih, Mbak Ila berharap ini adalah barokah. Iya. Sebagaimana biasa orang-orang yang dari tanah suci ya kan. Iya. Tapi justru ternyata sejak minum itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa gitu. Iya. Nah apa yang Mbak Ila rasain pertama kali setelah minum itu? Takut. Kaget takut. Apa yang dilihat emangnya? Banyak jin yang dari mulai yang kecil, yang gede, yang salam, yang manis, yang cantik, semuanya ada di situ. Bahkan anak kecil pun ada di situ. Oh jadi Mbak Ila itu ngeliatin dari yang kecil sampai yang dewasa, dari ukuran tubuh yang biasa sampai ke ukuran tubuh yang besar. Bahkan tadi bilang loh dari yang cantik sampai yang jelek. Cantik dia ngelihatnya ke sana, jelek ngelihatnya ke sini. Jadi gua harusnya kan cantik gitu terus jelek gitu ya kan.
Tapi Mbak Ila waktu ngelihat itu takut pastinya ya? Pasti, itu manusiawi, pasti takut. Terus apa yang Mbak Ila lakukan untuk menghilangkan rasa takut Nggak itu? bisa ngapa-ngapain, cuma diam, malam hilang. Aku pikir udah segitu aja. Tapi ternyata Lama-lama tiap hari ada. tiap hari ada. Tapi aku nggak tahu itu fungsinya buat apa. Oh, gitu. jadi sampai hari ini Mbak Ila tuh nggak tahu dia berfungsi sebagai apa, tapi Iya. setiap kali Mbak Ila itu dia selalu muncul. Ada. Oke. Tapi sekarang mungkin tahu dia melindungi aku, dia bisa Menjaga. bisa kasih kelebihan mungkin. Oke. Nah, kelebihan apa yang kira-kira Mbak Ila udah mulai rasain? Eh, Bisa menyembuhkan orang atau bisa melihat orang yang Oh, bukan seperti itu, tapi lebih bisa melihat wajah orang itu lagi bermasalah apa. Gitu. wow, luar biasa. Jadi di antara banyak jin yang Mbak Ila yang jin yang mengganggu, benar nggak ada satu jin yang nggak mau pergi dari hidup Kak dan katanya menyukai Ila? Itu sosoknya seperti apa dan namanya siapa Mbak Ila? Namanya Jamil. Jamil. Tapi mereka itu tidak pernah mengganggu, cuma iseng doang ya. Oke. Tidak pernah Cakep nggak mengganggu. orang Jamilnya? Ih, cakep banget. Makasih. Makasih. Oh, Jamil ya, kirain Jamil. ngomong. Kan. Gue pasti bilang cakep banget, gue langsung kan, thank you, Swadija. Tapi Mbak Ila, dia kenapa nggak mau pergi dari Mbak Ila? Katanya sayang. Katanya salah, sayang. Berarti kan kalau dari sisi jin, berarti kalau dia udah jin kan nggak mungkin baru umur 5 tahun. Otomatis kan dia udah tua, berarti dia sayang karena mungkin pingin menjagain Mbak Ila. Mungkin Allah alam masalah. Ya kita kan nggak tahu ya. Iya. Apa alasannya dia katanya nggak mau ninggalin Mbak Ila? Siapa yang mau jagain kamu setelah aku pergi? Dia ngomongnya begitu. Seperti itu. Wow, berarti dia adalah sosok penjaga. Diizinkan Allah untuk ngejagain hidup Mbak Iya, Ila. alhamdulillah. Dan selain itu apa yang Mbak Ila dapat di saat dengan, maksudnya gini, Jamil kan pasti nggak hanya menjaga, mungkin memperingatkan kepada Mbak Ila untuk sampaikan kepada teman atau orang-orang yang Mbak Ila. Lebih ke apa ya, dia mah nggak gitu ya, yang pasti jangan pernah ganggu Ila. Kalau ganggu Ila Dia bisa turun mati. tangan. Gitu. Oh, Jahat kalau itu, tapi selama kita baik, jadi dia baik banget pastinya ya. Gitu. Tuh. Tapi Mbak Ila untuk yang Mbak Ila lihat itu terlihat yang dari cantik, yang jelek, besar sampai ke kecil itu, sampai hari ini nih kita ngonten Mbak Ila masih bisa melihat mereka lagi. Dilihat tidak, tapi merasakan iya. Kalau waktunya aku butuh, dia ada. Oke. Nah, karena aku udah di Ruqyah ya. Oh, udah di Ruqyah. Nah, gitu. kebutuhan seperti apa yang mereka akan muncul? Di saat mungkin Mbak Ila ada. Mungkin akunya nggak tahu sekian menit yang akan datang bakal terjadi apa. Mereka udah siap gitu. Oke. Itu kecelakaan kah atau apa gitu. Entah ya. Terus Mbak Ila kan konon kabarnya juga bisa melihat muka orang-orang tertentu. Nah itu Mbak Ila bisa ngelihat Mongol kayak bagaimana? Pertanyaannya apa dulu nih? Apa aja yang mungkin disampaikan oleh mereka? Eh, Apakah banyak yang mencoba meraup Mongol atau apakah tidak. Lebih ke lihat dari muka itu sikapnya. Terus dia tuh lagi apa sih, kehidupannya lagi kayak gimana sih gitu. Oke. Tapi berarti Mbak Ila mendapatkan gift ini, apa yang Mbak Ila lakukan untuk mereka tetap, apakah rajin tadarusan, mengirim-ngirim doa atau bagaimana? Tidak sih, aku berusaha tidak memberi apapun pada mereka. Takutnya aku musyrik. Betul. Takutnya musyrik. Itu yang Mongol paling suka. Kadang kita tidak menyadari, kita akhirnya kejerumus ke alam Makanya musik. kamu silahkan dekat sama aku, suka sama aku, lakukan apa yang kamu mau. Tapi Karena tidak Mbak akan- Ila dilindungi oleh Allah. Tapi untuk ngasih aku nggak mau. Takutnya oke. salah. Betul, betul banget. Mbak Ila terus kehidupan sehari-hari biasa-biasa aja. Biasa aja. Sebagai seorang wanita yang cantik, yang menikmati hidup tanpa ada beban. Iya, biasa aja. Ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk mencari peruntungan lewat Mbak Ila mungkin? Banyak. Yang mungkin pingin diberi gift apa juga gitu. Banyak, tapi tidak pernah diberikan ya. Yang aku bisa kasih doa, tapi doanya itu aku nggak kasih.
Itu pribadi aku. Oh, jadi Mbak Ila yang ngedoain, tapi kalau dia minta doanya tolong ditulis nggak dikasih? Enggak. Mantap. Takutnya salah. Iya betul, takutnya jadi musyrik dan Iya, karena nanti orang-orang takutnya salah. tertentu kalau udah dianggap musyrik nanti kita diserang lagi dianggap Iya, salah. benar Betul. itu. Terus Mbak Ila pernah protes nggak ke Jamil? Kenapa dia nggak mau ninggalin Mbak Ila? Sempat. Karena kan merasa aku tuh nggak normal gitu. Dekat sama yang bukan sesama ya. Jadi seakan-akan kayak orang gila, ngomong sendiri, apa sendiri gitu. Karena aku bersama dia gitu. Terus waktu Mbak Ila di Ruqyah, kata Pak Ibu Ustaz, kan pasti Ustazah ya? Pak, kata Ustazah gimana? Ini banyak, tapi dia pun tidak bisa lihat. Tapi aku merasakan banyak sekali di tubuh aku yang keluar. Oh, waktu di Ruqyah itu Mbak Ila ngerasain banget banyak yang kecabut gitu, pergi. Kecuali gitu. Kecuali Jamil. Dia memohon, jangan usir. Jangan usir aku mohon dengan sangat, kata dia. Karena aku mau membantu menjagamu. Kenapa gitu? Akhirnya pergi kamu ke sana, disuruh masuk ke kamar, sampai hari ini dia di sana. Terus dengan kondisi sekarang Mbak Ila udah menikah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah punya putra putri? Udah 1 putra. Putra, mantap, luar biasa. Mbak Ila, bagaimana perasaan Jamil setelah Mbak Ila mengambil keputusan menikah? Dia menerima suami Mbak Ila? Menerima, asal ada asalnya ya? Asal setelah 1,5 tahun kamu pisah gitu. Tapi Mbak Ila lakuin nggak? Di situ berkecamuk ada sesuatu yang bikin aku pengen seperti itu gitu. Jadi diperlihatkan suami aku itu nggak benar gitu, diperlihatkannya seperti itu. Terus putra gimana kabarnya? Alhamdulillah, waktu masih kecil dia suka lihat ya kayak gitu, bahkan tidur pun banyak yang nemenin. Putranya sekarang usia? 11 tahun. Wah, alhamdulillah. Kayak anak Mongol dong, 14 tahun. 11. Oh, coy, iya. 11. Berarti udah sekolah? Udah. Kelas berapa berarti sekarang? Kelas 5. Jadi putranya Mbak Ila juga ngerasain bahwa di saat dia tidur juga dia tahu banyak orang yang menjaganya. Tapi aku sempat ke dia, jangan dong, cukup aku aja. Jangan sampai dia itu kan cowok iseng. Takutnya dia berbuat sesuatu yang lebih. Aku bisa jaga gitu. Tapi kalau anak kecil nggak mungkin. Terus mereka mendengarkan nggak? Iya. Jadi mereka Jadi akhirnya... saat ini anak aku nggak bisa lihat lagi. Karena aku minta jangan sampai dia lihat. Gitu. Iya ya. Jadi buat teman-teman yang ada di nonton konten ini, bahwa pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau milih itu atau kita mau lepaskan itu. Karena biar bagaimanapun jangan pernah, banyak kan soalnya di Kalapuna nih banyak banget bang, bagaimana caranya biar kita mata batin kita kebuka gitu. Pingin, padahal orang yang punya mata batin terbuka aja mereka pinginnya nggak melihat. Iya. Nah kok kita yang nggak punya sixth sense itu, punya gift itu kok pingin melihat. Karena kalau mau boleh jujur, Anda akan melihat mereka ganteng itu hanya sepersekian detik. Iya, betul itu. Tapi di saat mereka sepersekian detik kemudian nggak akan pernah kebayang kalau ternyata mereka aslinya tuh segitu gitu. Iya, betul. Jadi mendingan kalau lu nggak punya gift itu, ya udah berbuat baik aja, ngormatin orang tua, anterin emak lu pergi pengajian, anterin, ingetin bapakmu untuk sholat Jumat dan ajak dirimu. Mending begitu ya. Iya, betul. Atau kalau buat teman-teman Kristen ya hari Minggu ke gereja, jangan kelayapan malam Minggu, akhirnya hari Minggunya nggak gereja. Jadi maksudnya lakukan hal-hal yang lebih positif ya, maksudnya gini, setidaknya itu membangun diri kita untuk menjadi lebih bagus ya ke depannya. Nah, Mbak Ila, si Jamil ini ada nggak di studio ini? Kalau ada di posisi mana? Tadi ada di... Enggak, tadi ada di... Luar? Luar. Kalau di sini enggak? Enggak, aku minta jangan ikut. masuk. Tuh, kita yang memegang kendali. Kita yang bisa memohon untuk mereka jangan ikut, mereka pasti akan patuh. Karena
mereka kan ingat janji mereka jangan diusir, ya kan, waktu ruqyah itu kan. Berarti otomatis kita pemegang kendali. Nah terus Mbak Ila katanya bisa melihat orang yang meninggal tuh maksudnya gimana? Oh, jadi merasakan seseorang itu Akan meninggal. akan meninggal. Pertamanya dari mulai nenek aku sendiri ya. 40 hari sebelum meninggal ada yang berbisik Di telinga Mbak Ila? di telinga. Kamu milih mana yang mau meninggal? Ibu, ayah, nenek, apa kakek? Oh, Aku dikasih pilihan itu 3 hari suruh mikir. Oke. Aku mikir nenek, karena nenek aku orangnya baik, soleh, dan semuanya udah bagus. Makanya udah aja nenek, kataku bilang gitu. Akhirnya setelah itu mulai kecium bau kamper, terus badannya juga berubah kayak sosok pocong. Neneknya? Neneknya itu, walaupun ngobrol seperti ini ya. Masih hidup, tapi udah mulai kelihatan akan jadi pocong gitu. Berapa detik sebelum meninggal, sehari sebelum meninggal juga dibisikin, malam ini kamu jangan marah-marah sama dia, terus jaga dia, besok kamu gak bakalan bertemu dia lagi, gitu dia bilang. Setelah itu dia benar meninggal. Setiap orang yang mau meninggal aku ngerasain ini baunya udah beda, wajahnya udah beda. Itu sosok yang ngebisikin Mbak Ila lihat nggak? Enggak, yang itu tidak. Oh itu berarti hanya itu yang tidak. Istilahnya kalau dalam dunia satanik tuh pembisik. Jadi dia hanya ngebisikin di telinga bahwa orang ini akan meninggal sepersekian gitu. Oh iya, jadi kalau dalam dunia satanik tuh kan ada pelihat, ada pembisik. Jadi ya begitu juga dalam dunia kegelapan sebelah sana. Tapi kita mau lihat sosoknya nggak kelihatan karena hanya suaranya doang yang akan ada di telinga kita. Iya itu. Sampai saat ini, kalaupun ada seseorang yang mau meninggal, aku merasakan beda gitu, di badannya itu udah rasanya beda. Iya ya, karena udah lain banget ya. Sekalipun masih hidup tapi kita udah kelihatan udah kayak pocong. Mungkin nggak ketemu lagi gitu. Oke. Terus Mbak Ila sempat nyuruh orang yang mau meninggal itu suruh bertobat? Iya, pastinya. Karena masih ada waktu ya untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, lebih menjalankan lagi syariat agamanya. Karena di saat dia meninggal kan setidaknya dengan kondisi bersih ya. Iya, betul. Kembali lagi ke tangan, ke sisi Allah dengan bersih. Ya, tapi kadang-kadang ngomongan aku nggak didengar juga kan. Iya, kadang dianggap kan apa manusia, sih gitu ya. Wah. Kamu kan manusia, ya emang benar. Aku manusia bukan Tuhan gitu. Tapi Mbak Ila memaksakan orang itu nggak untuk tetap percaya, nggak usah. Yang penting udah disampaikan, mau diterima atau tidak Mbak Ila udah nggak masuk campur ya. Oke, semua diserahkan lagi kepada Allah ya. Betul. Mantap, itu paling keren tuh karena ada beberapa orang yang banyak maksain. Padahal kan maksudnya kadang kalau udah memaksa tuh sebenarnya saya secara pribadi Mbak Ila kalau ada banyak orang yang maksa-maksa itu kayaknya dibuat deh, bukan benar dari Allah. Karena dari Allah itu hanya sekedar mengingatkan. Masalah engkau menerima atau tidak balik lagi ke diri kita yang ditegur. Siap. Terus Mbak Ila kegiatan harian, maksudnya gini, sampai hari ini masih tetap bisa ngerasain hal-hal yang seperti itu? Masih merasakan tapi tidak bisa melihat. Tapi kalau sampai hari ini masih ada orang yang suka datang ke Mbak Ila untuk minta bantuan? Masih. Dan Mbak Ila dengan senang hati untuk membantu mereka? Selama saya mampu. Wah, luar biasa. Selama mampu, selama nggak bentrok dengan ngurusin anak di sisinya, di satu sisi harus ngurusin anak, di satu sisi ada orang minta bantu. Selama kalau urusan anak udah selesai, Mbak Ila dengan senang hati siap membantu. Selagi aku mampu ya, kalau enggak gitu. Oke. Mbak Ila kalau ngelihat kondisi saat ini nih, menurut Mbak Ila kita udah di masa-masa paling menakutkan nggak sih Mbak Ila? Sebenarnya masih jauh loh. Masih jauh kan? Sepakat kita berdua.
Banyak orang yang bilang katanya Tuhan udah mau datang, mata lu masih jauh. Masih jauh, Masih masih jauh. banyak yang Masih hamil. belum sempurna. Kalau bahasanya kita tuh ngebangun rumah baru pondasi yang terbangun, masih belum tiangnya, masih belum gentengnya, masih belum Ini plafonnya. hanya sebagian kecil. Sebagian kecil. Wah. Kalau dari sisi Mbak Ila dengan memiliki seorang si Jamil dan pernah merasakan melihat sesuatu dan gift itu Mbak Ila serahkan balik lagi kepada Allah kalau memang ini menjadi bagianku. Tentang cuaca-cuaca sekarang menurut Mbak Ila bagaimana? Nanti ke depannya atau gimana? Iya. Ke depannya. Oh, nanti Akan ada tahun kecelakaan depan. nggak? Enggak sih, kebanyakan lebih Bencana. kayak itu bencana, paling banjir doang ya. Paling Oke. banjir doang yang kelihatan, nggak sampai ke kayak tahun-tahun kemarin hancur banget ya. Sekarang mah enggak sih, lebih ke aman. Oke. Kelihatannya seperti itu. Pemilu aman? Ya, masih banyak yang Harus di tidak jujur ya. kan kalau seandainya ada orang yang minta tolong, apakah Mbak Ila hanya menolong mereka yang seiman dengan Mbak Ila atau terbuka Oh juga tidak dong, untuk semua orang? tidak untuk semua, Oh. siapapun. Jadi tidak Selagi memilih mampu ya. agama ya. Tidak. Oke. Tapi Mbak Ila terakhir nih dari Mongol. Iya, Untuk Mbak Ila memberikan sebuah bantuan seperti itu, apakah Mbak Ila menetapkan sebuah mahar? Oh tidak, dia mampu kasih. Kalau enggak ya sudah. Sama aku bisa bantu mereka ya aku bantu sebisanya. Semuanya dari ridho Allah ya. Iya. Kalau Allah ngasih kita terima, Allah nggak ngasih berarti mungkin kita yang harus ngasih ya. Iya bisa jadi. Iya bisa jadi. Bisa Mbak Ila harapannya buat buat orang-orang yang berkecimpung yang lebih banyak kan tidak mau bekerja tetapi mencari hal-hal yang lebih gampang, pesugihan lah segala macam. Ada pesan nggak Mbak Ila? Karena gue secara pribadi sekarang banyak anak muda kok pinginnya serba instan. Iya betul betul. Kenapa nggak mau kerja, selesaikan kuliah dengan membanggakan orang tua, sekalipun lu udah 4 tahun nganggur tapi ada foto lu pakai toga, emak lu juga tetap bangga. Nah apa yang Mbak Ila pengen sampaikan ke anak-anak muda sekarang? Mungkin lebih apa ya? Lebih tetap semangat dong. Kerja cari ya, Iya, jangan iya, ke betul. pesugihan-pesugihan kan, soalnya karena kan- pesugihan kan musyrik ya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang penting kita lakukan sebaik mungkin saat ini di depan. Nanti ke depannya gimana kita nanti ya? Oh. Gimana kita sekarang? Mbak Ila kan katanya bisa baca garis tangan. Iya, iya. Boleh nggak ngebacain satu orang aja garis tangannya? Nggak usah semuanya dibuka, tapi satu aja. Boleh, boleh, boleh. Mau milih siapa? Mongol atau siapa? Wawan Siapa boleh? saja, Wawan aja deh Wawan. Iya, silahkan. Silakan. Mau nanya apa? Mau nanya apa sih? Mau nanya apa? Tentang apa Wawan? Tentang rezeki kamu. Sebenarnya rezeki kamu itu banyak di mana-mana, tapi kamu boros. Kamu terlalu banyak ngeluarin orang yang nggak penting. Di situ jadi bikin kamu merasa kurang. Gitu. Sebenarnya uang kamu banyak. Entah di mana, tempatnya berbeda-beda. Tapi ya itu, kamu keluar dengan nggak tahu kemana gitu. Tuh ingat, kan gue udah bilang dari pertama, lu tuh kerja pasti ada rezekinya, cuman lu tuh naruhnya sembarangan. Ya begitulah. Deh, nanti mulai di bulan depan lu gajian, sisiin gope buat emak lu berangkat umroh, deal? Amin. Nah deal ya. Deh, sana kerja lagi. Apalagi percintaan. Percintaan lu gagal. Ada Gagal melulu. Ada, cuman terlalu banyak playboy. ada yang Ya, wih. di apa Nanti ya adanya. Kak di belakangnya. Oke, jadi Mbak Ila, seseorang itu akan terlihat indah dan elegan di saat dia mempercayai hakikat Allah itu nyata. Iya. Dan di saat dia mendapatkan gift itu, tinggal tergantung kita mau menerima itu utuh atau kita ngelepasin. Iya, iya. Berarti kalau kita ngelepasin kan ikhlas. Ikhlas. Berarti kita hanya berserah kepada Allah. Heeh. Nah jadi Mbak Ila, ada pesan apa buat teman-teman yang
nonton Kalapuna ini? Waktu itu nggak selamanya di sini. Iya betul. Dan siapa tahu tahun depan kita nggak ketemu lagi bulan puasa. Jadi jangan sia-siakan waktu. Karena waktu itu nggak akan kembali. 2 kali ya, cukup sekali tuh. Jadi takutnya nggak bisa ketemu lagi. Ya, jadi teman-teman semuanya, buat Kalapunaholic, buat teman-teman Opera Squad, ingat baik-baik, waktu jangan dibuang percuma. Betul. Di saat waktu itu ada untuk Anda, nikmati dan syukuri. Iya. Gitu. So, bulan puasa sudah mulai berjalan. Kalau boleh, nggak pakai alasan apapun, jalankan perintah agama karena ada berkah di balik itu semua. Dan yang paling kedua adalah jangan lupa di subscribe ya. Like, share, dan komen. Terima kasih Mbak Ila udah dateng. Semoga si Dedek diberikan kesehatan selalu. Mbak Ila lagi makin diberikan hal-hal yang luar biasa dari Allah. Karena dalam membantu orang pasti akan ada gift dari Allah yang lebih. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Plus lonceng. Saya Mongol. Dadah. Mwah.